sih jauh-jauhan? Harus sedekat ini. Baik, untuk warga yang bukan perwakilan silakan ke sebelah sana dan sambil menunggu makanan dan minumannya datang. Dan untuk yang terluka, silakan juga diobati di sebelah sana. Lihat tuh, gimana cara Romeo menenangkan warga yang lagi ngamuk. Kamu tuh harusnya banyak belajar dari dia. Dengar ya, kamu sadar nggak? Kamu itu hanya anak angkat. Yang nggak jelas asal-usulnya. Siapa tahu kamu anak pembunuh? Jaga mulut kamu. Ngaca kamu. Kamu tahu, dengan sikap kamu kayak gini, Papa makin yakin. Papa akan ambil keputusan kalau kamu bukan penerus Papa di perusahaan. Kalau Mbak bisa kasih info alamat rumahnya Bu Rati dan juga info nama anaknya Bu Rati, saya kasih Mbak 10 juta. Dia nanya anaknya Bu Rati tinggal di mana. Dia nawarin uang 10 juta sama Mbak kalau Mbak kasih informasi. Aku makin yakin ada yang aneh dengan kematian Ibu. Ibu nggak mungkin bunuh diri. Bisa aja orang yang cari Ibu dan aku adalah orang yang bikin Ibu celaka sampai akhirnya meninggal. Nanti setelah jenazahnya diotopsi, mudah-mudahan aku bisa mendapat informasi dan identitas orang itu. Ya Yasmin, dia yang bunuhnya kamu, Nak. Mbak, kayaknya aku harus ketemu sama Dokter Romeo ya. Mau ketemu sama Romeo? Memang ada apa? Aku harus ceritain semuanya sama Dokter Romeo. Mungkin Dokter Romeo punya petunjuk. Ya udah, tapi Mbak ikut ya, Mbak temenin. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Oh, kalau kamu ketemu sama Dokter Romeo, ya udah pasti aman. Udah deh, nggak usah godain kayak gitu. Iya sih, selama ini waktu kamu sakit aja, dia selalu nemenin kamu, perhatian sama kamu. Terus kamu kemana aja, diantar sama dia. Ya tapi kan ya mungkin dia mempunyai perilaku seperti itu ya karena dia nganggap aku juga sahabat, Mbak. Tapi ini kalau Mbak dia pikir-pikir, kamu memang cocok sama Dokter Romeo. Udah godainnya ya. Udah aku jalan dulu ya. Mbak Dia ingat, Mbak Dia jangan buka topi sama masker ya. Iya. Kamu juga hati-hati ya, Yas. Aku jalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Romeo. Papa beneran ngajak aku tuh gabung di perusahaan Cakra Dinata. Sekarang ruangan ini udah jadi ruangannya Pak Romeo. Semua ini atas perintah dari Pak Baskara. Baik, makasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi dulu. Silakan. Saat ini, harusnya kamu introspeksi sama diri kamu sendiri. Jangan nyalain dia. Ngaca kamu. Kamu tahu, dengan sikap kamu kayak gini, Papa makin yakin. Papa akan ambil keputusan kalau kamu bukan penerus Papa di perusahaan. Aku nggak tahu mesti ngapain biar Mas Rangga ngira aku ngerebut posisi dia. Padahal aku sendiri ngerasa nggak nyaman dipintain tolong sama Papa. Yasmin tahu aja gue lagi suntuk.
Halo, Halo dok, dokter lagi di mana? aku masih di kantor Cakradinata. Kenapa? Dok, aku mau ketemu sama dokter. Ada yang pengen aku ceritain soalnya. Soal apa? Jadi gini, Mbak Dia tuh ketemu sama seseorang. Dan seseorang itu lagi bawa fotonya ibu. Makanya aku mau ketemu sama dokter, ada yang pengen aku tanya. Oke, gimana kalau kamu ke kantor Cakradinata? Biar kamu bisa cerita dengan jelas. Kita ketemu di taman kantor, oke? Oke dok. Pak bisa anterin saya nggak? Saya mau ke kantor Cakradinata. Oh, bisa, Bu. Nanti saya kasih tahu alamatnya. Ya. Selamat sore Mbak Alisa. Romeo kemana? Dokter Romeo-nya lagi di kantor Cakradinata Mbak dari tadi pagi. Yakin kamu? Saya seharian ada di kantor dan gak ketemu sama Romeo. Kamu gak usah bohongin saya. Yakin Mbak, saya juga nggak bohong karena jadwalnya Dokter Romeo sampai sore emang di kantor Cakradinata Mbak. Tapi Mbak harusnya Dokter Romeo tuh kembali lagi ke rumah sakit Mbak hari ini. Karena nanti malam ada jadwal praktek Mbak. I have an idea. Aku harus bisa quality time sama Romeo malam ini. Kamu lihat nih, gimana cara Romeo menenangkan warga yang lagi ngamuk. Kamu tuh harusnya banyak belajar dari dia. Romeo ini anak kedua saya, Pak. Dia akan handle proyek kita, bukan Rangga. Karena Rangga lebih sibuk ngurusin hal-hal yang admin di kantor gitu. Dengan sikap kamu kayak gini, Papa makin yakin. Papa akan ambil keputusan kalau kamu bukan penerus Papa di perusahaan. Bahkan, kamu nggak pantas pakai nama Cakradinata di belakang nama kamu. Aku nggak terima. Aku nggak terima papaku memperlakukan seperti ini. Aku sudah diperlakukan seperti sampah di depan anak pungut. Lihat aja. Lihat aja. Kalau emang bicara papa seperti ini, aku akan buktikan. Aku akan pakai cara aku sendiri. Dok, Yasmin? maaf ya aku ganggu waktunya dokter. Oh, nggak apa-apa. Aku lagi santai. Sini duduk. Gimana ceritanya? Kamu bilang Mbak Dia ngelihat orang bawa-bawa foto Tante Rati. Mbak Dia lihat orang itu di mana? Ciri-ciri orangnya seperti apa? Masalahnya Mbak Dia tuh nggak bisa ngeliat ciri-cirinya karena orang itu pakai masker dan topi. Yang pastinya orang itu memang bawa foto ibu dan dia mau tanya ke orang-orang informasi tentang ibu dan anaknya, yaitu aku. Kalau misalkan orang bisa kasih tahu informasi itu bakal dapet imbalan. Sayang banget ya. Coba aja kalau Mbak Dia bisa ngeliat orang itu dengan jelas. Tapi aku rasa ini semua ada kaitannya sih, Dok. Orang ini orang yang sama kayaknya. Yang udah bunuh ayahku juga. Maksud kamu? Yang pertama ayah. Pak Heru. Terus ibu. Aku jadi ingat kejadian ibu yang pas ibu meninggal. Aku sebenarnya masih belum kuat, Dok.
untuk nerima kenyataan, ngejalanin hidup seakan semuanya baik-baik aja. Nggak apa-apa Yasmin. Aku paham kok. Dan itu sangat wajar. It's okay. Tapi aku rasa ini memang ada kaitannya, Dok. Aku rasa Pak Heru itu memang sengaja dibunuh. Supaya dia tuh nggak buka mulut tentang kematian ayahku. Tiap kali Yasmin membahas soal kematian ayahnya, aku jadi semakin bersalah. Maafin aku Yasmin. Romeo. Setelah berhasil merebut kepercayaan Papa, sekarang dia mau mendekati Yasmin yang gak lain adalah pewaris sah perusahaan Cakradinata. Dan kalau sampai Yasmin jatuh ke pelukan Romeo, itu artinya aku gak akan mendapatkan apa-apa. Dokter udah dapat info terbaru belum tentang Heru? Dok? Dokter udah dapat info terbaru belum tentang Heru? Belum Yasmin. Aku masih terus mencari informasi soal Pak Heru. Gak segampang itu. Soal aku juga masih belum dapat latar belakang dari Pak Heru. Ya sabar ya. Maafin aku Yasmin. Aku belum berani jujur sama kamu. Kalau ayahku adalah pembunuh ayah kamu. Aku gak sanggup kalau sampai kamu benci sama aku. Dok, jadi setelah kematian ayah, ibu, sekarang mereka incer aku. Mungkin abis ini aku, Dok. Kamu jangan khawatir ya. Aku akan terus jagain kamu. Kamu gak usah khawatir. Ya? Kamu gak usah takut. Aku gak mungkin biarin kamu kenapa-napa. Kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu yang masuk deh. Coba aku lihat. Kegagalan cintamu bukan berarti bisa terjadi juga pada diriku. Salahkah diriku? Aku gak akan biarkan kamu mendapatkan Yasmin, Romeo. Mungkin sekarang kamu bisa bebas mendekati Yasmin. Karena permainan baru saja dimulai. Gimana? Dikit lagi.